Kenapa? Karena akhirnya ini menjadi sebuah cara berkomunikasi yang cukup efektif untuk menghubungkan, people dengan people yang lainnya gitu loh. Kita bisa bilang seluruh dunia. Ya, Kan tadi apa namanya, hipotesisnya pertama kan, apa namanya, siapa sih yang nggak nonton film horor gitu ya. ya, ya. Bahkan Hampir orang semua nonton. bahkan orang Indonesia, bahkan orang Jepang, bahkan orang Amerika pasti Ya, punya, apa namanya, cerita horornya cerita horor masing-masing, masing-masing kan kayak gitu betul. ya kan. Gini, ketika kita nonton film horor, Hmm. kan kita sadar gitu loh, otak kita tuh paham kalau kita tuh aman, kita nggak dalam bahaya gitu kan. Iya iya. Tapi kan sistem emosional kita tetap tersentuh, tetap bisa bereaksi gitu kan, Iya tetap iya bisa iya iya, kaget, betul. tetap bisa ketakutan gitu kan, ada yang jerit, ada yang Iya pucet sampai iya, gitu kan. hmm. Ya, jadi kita bisa merasakan ketakutan, tapi kita nggak harus benar-benar dalam bahaya. Ya seperti tadi, ada yang Ah, cerita kuntilanak, nggak pengen nih ketemu ketemu kuntilanak gitu beneran, kan. Misalnya nonton aku tadi aja. pulang dari sini malam-malam, jangan dong, nonton aja lah gitu. Nonton aja lah gitu ya kan. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Lab, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dan seperti biasa di segmen obrolan Bapak-Bapak ini, kita bakal ngobrolin hal-hal yang menjadi ya overthinkingnya Bapak-Bapak lah. Yap. Tapi jarang diceritain karena Bapak-Bapak jarang bercerita. Jadi kalau Bapak-Bapak yang jarang bercerita, ya cerita-cerita aja di kolom komentar channel ini. Betul Oke, banget. jadi gini Pak Bewok. Siap. Dari kemarin kita juga udah kadung bahas film gitu kan. Nah, aku jadi Mhm. punya topik menarik lagi nih. Oke, Jadi gini, apa kalau nih? misalkan kita bertanya gitu kan, Oke. siapa sih di sini yang nggak pernah nonton film horor? Pak Wah Bewok pasti pernah. wah, Aku sering, pernah, aku sering. suka gitu kan. Bapak-bapak di rumah jadi pasti banyak lah ya udah yang sering nonton, yang suka nonton gitu ataupun yang memang nggak mau nonton gitu kan, tapi pasti pernah terpapar gitu. Terpapar, nah itu dia, Paling nggak bener. pas kecil gitu kan. Betul. Nah, jadi gini, untuk orang-orang yang pernah dan menikmati, ya Mhm. kita bisa bilang tadi ya mostly banyak lah orang yang Mhm. nonton film horor, pernah terpapar cerita Oke. horor, film horor gitu kan. Ya. Padahal secara logika itu ya ada yang aneh di situ gitu loh. Karena kan Wah. gini, kalau di bioskop nih ya, Ah kita hah. bayar tiket, ngeluarin uang, kita mengeluarkan waktu gitu kan, Iya iya. cuma buat ditakut-takutin. Itu yang Iya lagi. jadi masalah gitu kan. Dan habis itu apa? Habis itu kena after effect. Takut ke Mmm. kamar mandi misalnya gitu Kebawa kan. gitu ya. Iya. Siap. Tapi habis itu bahkan ya nggak butuh waktu lama, cari lagi film yang baru, entah nonton Hmm. di layanan on demand, Ya. entah bahkan kalau filmnya tadi di bioskop terus udah tayang di on demand tuh ditonton lagi gitu Hmm. kan. Jadi apa ya, intinya kita mencari film horor berikutnya gitu loh, Oke masyarakat oke. kita gitu. Bahkan aku lihat ratingnya itu nggak cuma masyarakat kita, orang luar negeri juga Mhm. cukup banyak Iya suka iya gitu iya kan. iya. Nah, pertanyaannya tuh sederhana gitu loh, kalau rasa takut itu sebenarnya tidak menyenangkan gitu ya, Mhm. tapi kenapa manusia itu justru mencari rasa takut itu? Ya dengan tadi kan nonton horor itu kan secara langsung kita mencari Iya. ketakutan Iya gitu kan. iya, betul betul betul. Jadi mungkin di episode kita malam ini, saya tuh pengen gini Pak Bewo, Oke. pengen melempar ya tesis simpel aja lah kayak gini kan, mungkin memang manusia itu suka horor tuh bukan karena suka hantu gitu loh, tapi Mhm. dia itu ya karena memang ya ini, otak manusia itu memang dirancang untuk berlatih menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin akan kejadian gitu loh. Nah Ya. jadi, untuk subtopik pertamanya gini, kita bakal bicarain di mana horor itu adalah simulator loh, simulator Oke. ancaman buat ini, buat otak kita gitu. Karena Mmm. gini, sebagian besar kan ya orang-orang itu kan mengira cerita horor tuh, sekedar dibuat, untuk menghibur aja gitu ya. Coba nanti Oke. aku pengen tahu Mhm. pendapatnya Pak Bewok dari sisi ilmu komunikasi ya. Nah jadi Oke. gini kan, tapi aku yang lebih curiga tuh gini, justru cerita horor gitu kan, film horor, bahkan dari cerita horornya dulu gitu kan, Iya. itu tuh fungsinya tuh jauh lebih tua gitu loh, jauh lebih Mmm. dulu, zaman dulu udah ada Oke. anggapannya gitu kan. Mhm. Jadi jauh sebelum ada bioskop, jauh sebelum ada tayang apa, layanan-layanan on demand kayak Iya. Netflix gitu kan. Mhm. Ya manusia itu kan kalau kita lihat dalam sejarah peradaban tuh ada yang udah nyeritain monster, ada yang Ah. menceritakan roh-roh jahat, Oke. penunggu-penunggu tempat tertentu gitu kan, makhluk-makhluk yang mengintai di balik Iya. kegelapan gitu kan. Dan itu ya itu tadi sekali lagi terjadi hampir di setiap peradaban gitu loh. Mmm. Dan kalau yang aku pelajari dari literatur neuroscience itu, jadi gini, ada yang namanya itu adalah threat simulation theory. Maksudnya apa? Simpelnya itu adalah memang otak kita itu sengaja gitu kan, menggunakan cerita-cerita menakutkan gitu loh, Oke. untuk gini, sebagai apa ya, arena lah, arena Mmm. latihan gitu loh, untuk kita tuh bisa menghadapi bahaya ke depannya gitu Oke. loh. Jadi Mhm. kayak gini kan, imagine aja gini, nenek moyang kita gitu kan, Mmm. ribuan tahun yang lalu gitu, belum ada TV, belum Iya. ada ya macam-macam yang bikin bisa terang malam-malam gitu kan. Jadi malam itu gelap gitu kan, terus juga kayak terutama kita di Nusantara gitu, hutan Mhm. lebat gitu kan, terus juga
predator ada di mana-mana gitu. Nah itu Ah, kan berarti satu kesalahan kecil itu bisa bikin meninggoy itu, mmm, bi efeknya fatal gitu kan. fatal buat kehidupan kita gitu ya, Iya, hidup makanya kan kita, akhirnya otak manusia itu berkembang menjadi ya mesin pendeteksi ancaman gitu Oke, loh. Sementara paham. kan di dunia modern sekarang itu relatif aman ya, paling tidak lah ya Iya relatif iya. aman gitu kan. Tapi itu tadi, seleksi alam tidak menyeleksi itu. Jadi otak kita itu Iya masih iya otak yang iya. sama gitu kan, Oke. jadinya masih mencari ancaman-ancaman sebagai simulasi gitu loh, untuk ya kita Mmm, tuh gampangnya kita masih pengen berlatih lah iya. terhadap ancaman-ancaman dan ketidakpastian gitu loh. Oke Karena oke kita pernah oke. bahas di episode yang dulu, Sebelumnya itu ya, kayak misalnya kenapa sih kok sequence rumah rumah kosong kosong. itu menyeramkan, ya karena itu hal yang nggak pasti di Iya balik situ gitu iya. kan, dan kita sebagai manusia nggak suka dengan Mmm, ketidakpastian, tapi mmm, kita berlatih untuk ketidakpastian itu lewat oke cerita horor, film horor. Ya oke. Abang tanggapannya gimana? Siap siap. Jadi gini Pak, menarik nih ya, Mhm, kalau kita ngomongin film dan, tadi ada nilai budaya lah gitu ya mmm, yang apa, ditransfer gitu ya iya dari leluhur ke kita. Tadi kan ada kata kunci bahwa, apa namanya, sebenarnya zaman dulu tuh sudah ada loh iya, tentang apa namanya, penceritaan-penceritaan serem tuh udah ada ya tuh. metode apa ya, bertahan hidupnya lah gitu kan dengan Iya, transfer ini lokal. Kalau ngomongin film sebenarnya gini Pak, di ilmu komunikasi itu film menjadi sebuah media, heeh, cara berkomunikasi kan gitu kan. Karena basic atau fundamental dari komunikasi itu adalah we cannot not communicate kan gitu. Kita iya tidak iya betul, tidak berkomunikasi kan gitu iya, kan. Maka, apa namanya, ya peradaban berkembang, teknologi berkembang, maka cerita-cerita tadi itu diceritakan ulang gitu ya dengan film, itu yang aku mau bilang. iya, Betul. Nah, yang menjadi menarik adalah, apakah film ya kan, yang menceritakan tentang, mistika ini gitu kan, iya, horor-horor hal-hal tadi ini, mistis, hal horor gitu iya kan, kan, itu sebetulnya, gimana sih kita melihatnya gitu kan, kita kan maksudnya mhm, penonton tuh melihatnya. Kalau aku menyorotnya gini, lebih dari sebuah cara komunikasi, sebenarnya yang lagi dikomunikasikan tuh apa sih, adalah nilai budayanya yang dimiliki oleh, wilayah tersebut atau negara tersebut. Kalau kita ngomongin Indonesia, film horor di Indonesia ini lebih banyak menceritakan adalah budaya tentang, apa namanya, Indonesia itu sendiri. iya, Kenapa? Karena akhirnya ini menjadi sebuah cara berkomunikasi yang cukup efektif untuk menghubungkan, people dengan people yang lainnya gitu loh. Kita bisa bilang seluruh dunia. iya, Kan tadi apa namanya, hipotesis pertama kan, apa namanya, siapa sih yang nggak nonton film horor gitu ya iya kan. iya, Bahkan hampir orang semua nonton, bahkan orang Indonesia, bahkan orang Jepang, bahkan orang Amerika pasti iya, punya, apa namanya, cerita horornya cerita horornya masing-masing, masing-masing kan kayak betul. gitu ya kan. Tadi aku sempet, kepikiran soal tadi apa sorry, Sadako, iya Sadako ya kan, itu kan sebetulnya, apa ya, pure, otentik lah dari Jepang gitu ya kan. iya Sampai akhirnya ada, film horor di Indonesia soal Suster Ngesot gitu ya kan. iya Nah, mirip-mirip ya, aku bilang mirip-mirip ya iya, kan, cara berjalannya gitu loh sama aku bilang. perang kaki juga soalnya, Cuman betul, dia Suster Ngesot nggak keluar dari film aja, nggak keluar dari TV gitu kan. iya, Yang aku mau bilang gini Pak, artinya ada, pertukaran, budaya gitu ya, mmm, bukan pertukaran sih, tidak disengaja mungkin gitu kan ya. iya, Karena aku menyoroti film ini cara berkomunikasi yang ruang itu kreatif gitu loh, ruang itu imajiner. mmm, Siapa pun yang punya ide berkreasi, itu bisa, menceritakan, apa namanya, atau menciptakan karakter horornya sendiri, itu yang aku mau bilang. oke, Tetap iya dalam rangka menceritakan soal mistika horornya ini gitu loh ya kan. iya, Jadi ya tadi, dari cerita nenek moyang leluhur aja nih, ya kan, yang sebenarnya horor tuh punya, apa namanya, fungsi untuk melindungi kita pribadi gitu kan, bergeser maknanya jadi, untuk hiburan. Ya kan? Sampai akhirnya bergeser ke kreativitas eksperimental bahwa what if gitu loh, kalau setan Jepang tadi ini yang keluar di TV, kalau di Indonesia jadi kayak gimana sih gitu ya. Yang iya, keluar tuh kayak gitu. baik Cuma sengaja ataupun tidak sengaja ya, biasanya tuh tidak sengaja. terinspirasi tapi kan Ya paling tidak, maksudnya kayak gitu, iya, bukan mencontek ya, cuma ini bukan inspired nyontek, yang aku heeh, mau bilang. inspired, Di situ aku lihat benang merah bahwa sebetulnya film menjadi sebuah cara berkomunikasi dan, mentransfer tadi nilai-nilai ataupun knowledge ataupun culture tadi itu kan. mmm, Nah akhirnya, untuk menjawab, apa namanya, kemungkinan yang tadi di awal disampaikan bahwa, apa namanya, mungkin nggak sih orang tuh memang mencari, apa tadi apa, sorry aku tadi, mencari ancaman mencari ancaman gitu ya untuk kan, melatih, sengaja mencari ancaman iya, itu. Aku bisa bilang, eee, iya, tapi dengan alasan utamanya adalah kenapa dia mencari mencari ancaman ini, karena dia tadi itu, ingin merasakan experience dari
nilai-nilai yang diceritain yang dia dapat gitu ya dari Iya. cerita itu sebelumnya. Iya iya iya. Experience-nya ya aku mau bilang. Iya iya. Karena erat kaitannya komunikasi itu adalah, eee, 2 hal kan ya, komunikasi itu menjadi efektif ketika di 2 hal kan, experience yang sama dan Referensi referensi yang yang sama. sama. Oh iya, berarti masuk ke yang tadi Pak Don, yang aku bilang apa, Mmm, threat simulation itu tadi gitu loh. itu dimaksud aku di Kita situ. yang nggak pernah, kejadian ya amit-amit ya gitu kan, nggak pernah ngelihat Aneh. kuntilanak misalnya gitu kan, Heeh kita heeh. nonton itu, Iya, supaya bisa supaya bisa ngerasain, kan dia iya, udah dapet knowledge-nya nih, ya udah dapat katanya knowledge, maksud aku udah dapet knowledge kita ya. udah denger-denger kayak orang, "Wah aku Iya, tadi lihat kuntilanak di sini," gitu. betul, kan ada cara tandanya segala macem lah gitu kan. Iya, Nah untuk bisa dapet, cerita itu gitu ya kan, diceritakin apa, nontonlah dia kayak, nontonlah film film horor kan kuntilanak, gitu ya ya kan. betul. Dan terus berkembang seterusnya sampai akhirnya kepikiran bahwa, what if ya kalau kuntilanak Indonesia di Jawa nih kalau di Zimbabwe jadi apa ya gitu. Iya. Siapa tahu ada kepikiran kayak gitu ya kan. Nah, bakal berkembang lagi. Ya tapi The Grudge kan kayak gitu filmnya, Oh iya ada ini ya, hantu Jepang, ke Amerika. jalan-jalan ke Amerika gitu. Itu dia ngapain ya kan kayak gitu. Aku lupa ceritanya, tapi dulu dulu nonton itu serem sih zaman SMA itu. Itu Jadi dia. kalau nggak salah tuh ya, tapi koreksi teman-teman ya, Mmm, bapak-bapak dan semua yang nonton. Setahuku film itu dari Jepang tuh Ju-on, Ju-on mmm, 1, 2, 3, namanya itu terus ya. tiba-tiba ada versi Amerikanya, makanya Iya, aku bilang, "Ini hantunya pindah ke Amerika," gitu. Itu The Grudge. betul. Karena tadi itu, apa ya, bukan bisa jadi, memang benar di komunikasi dibahas bahwa referensi yang sama ini kemudian Mhm, memunculkan, rasa penasaran dan tadi, wah, seru nih ya kalau kita bisa dapetin pengalaman nonton apa tadi ya, ngerasain ketakutan ketemu sama kuntilanak tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah, itu dapet nah tuh ya kan. Makanya tadi spending untuk bisa, dapet tiket, nonton, ataupun mungkin ke wahana rumah hantu, nah, itu mereka akan jabanin karena tadi itu sudah menyentuh aspek kognitif ya kan, terus desire, sampai akhirnya di-action untuk, "Oke deh aku akan beli nih pengalaman ini." Sebenarnya dia ya bukan ya. bukan 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 sedang menonton film, dia sedang membeli pengalaman gitu aku mau bilang tuh kayak gitu Iya ya iya, kan. jadi ya memang itu tadi lah, kan tadi aku bilang kita di Mmm, masa lalu aja udah menceritakan, ya maaf mhm, nenek moyang kita ya maaf, itu udah menceritakan cerita-cerita serem dengan iya, adanya roh jahat, ada yang penunggu tempat ini, tempat itu gitu betul kan. betul. Ada makhluk mengintai kita dari balik kegelapan sana gitu kan. Dan itu kan ya itu tadi, untuk kita tuh melatih, otak kita terhadap Iya, ancaman yang ada. Tapi mhm, sekarang di dunia modern ini tadi seperti aku bilang, dunia modern udah relatif aman. iya, Tapi otak kita masih ingin mencari itu, mhm ingin mhm mhm, berlatih itu. betul betul. Dan berarti dari situlah film-film horor, cerita-cerita horor gitu kan, itu masuk gitu loh. Iya iya, Jadi kan, gini, ketika kita nonton film horor, mmm, kan kita sadar gitu loh, otak kita tuh paham kalau kita tuh aman, kita nggak dalam bahaya gitu kan. iya iya. Tapi kan sistem emosional kita tetap tersentuh, tetap bisa bereaksi gitu kan, Iya tetap iya bisa iya iya, kaget, betul. tetap bisa ketakutan gitu kan, ada yang jerit, ada yang Iya pucet sampai iya, gitu kan. mmm. Ya, jadi kita bisa merasakan ketakutan, tapi kita nggak harus benar-benar dalam bahaya. Ya seperti tadi, ada Ah, yang cerita kuntilanak, nggak pengen nih ketemu ketemu kuntilanak gitu beneran, kan, nonton sedangkan dia aja. pulang dari sini malam-malam, "Jangan dong, nonton aja lah," gitu. Nonton aja lah gitu ya kan. Karena karena sebenarnya gini Pak, kalau kita ngebedah sedikit ya Pak, tentang Iya, film ya, kenapa ini bisa kejadian kayak gini gitu kan. Secara nggak sadar temen-temen tuh ini, takut itu ya sorry, gini gini Pak, yang aku mau bilang gini, mmm, okelah kita udah tahu nih kenapa kita nonton film horor tadi kan, iya. ingin membeli pengalaman gitu atau ingin mendapatkan, Iya, ingin mendapatkan rasa yang sama rasa lah, yang dan sama melatih otak kita untuk menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin ada gitu. betul di situ. Cuman gini, itu sebenarnya, otak kita ternyata sedang termanipulasi sama si film horor itu, menurutku. Oke, Kenapa aku bisa bilang gimana kayak gitu? tuh? Di semua film ya, di semua teknik pembuatan film tuh sebenarnya film tuh cuman terdiri dari 3 hal. Yang pertama skrip, audio, dan visual. Mhm, 3 hal ini yang kemudian diracik sedemikian rupa menjadi sebuah karya film tadi itu ya kan. oke, Selain film selain dia media komunikasi dan cara berkomunikasi, dia juga sebagai karya kan. Karya erat di 3 hal tadi, skrip, audio, dan videonya. mmm. Sekarang gini, nonton film horor kalau temen-temen, bapak-bapak ya atau pak magang juga, matiin suara, Oh ya, pernah tuh, hilang tuh. iya. Itu kalau lagi adegan yang agak serem banget, tak tak mute itu. Iya. "Oh, saya tidak takut lagi." Iya, iya kan, termanipulasi kan lagi. Terus, okelah suaranya ada, videonya apa, visualnya dimatiin atau di black screen kek atau ya nggak ngelihat lah gitu, kan sering kan kayak gini nih. Ya, Kalau lagi nonton di bioskop atau mungkin di laptop pasti kan, kalau lagi pas lagi bagian,
wah kira-kira, wah ini entar lagi keluar di sini kayak gitu ya. Nah, entar keluar ya, Refleks siap-siap. kita kan nutup mata gitu atau Ya, mungkin dipicingin aja gimana ya, ini di sela-sela jari ini nonton nih gitu lewat kan. lubang kecil lah. Makanya aku aku juga kadang-kadang kayak gitu kan. Itu sebenarnya sedang menutup tadi si visualnya, ya Ya, kan. Nah kalau lirik sebenarnya skrip itu sebenarnya melengkapi lah gitu ya kan ya, karena, mmm, apa namanya, kenapa kok bisa keluar si hantu yang ini kan ada ceritanya. Nah ini mhm, skripnya. Yang aku mau bilang adalah, kenapa otak kita akhirnya termanipulasi kayak gitu, karena tadi, experience kita kan sebenarnya pengen seluruh indera kita ini merasakan nih, oke. tadi, eee, ketakutannya kayak gimana Ingin sih bisa gitu kan. menikmati itulah ya, Itu gitu kan. dia, makanya sebenarnya ini adalah, teknik pembuat film gitu ya, atau teknik pembuatan film yang dibuat oleh sutradara dan seluruh krunya, sesederhana dia memainkan 3 elemen Heeh, di, teknik pembuatan film ini gitu ya kan. oke, Jadi sebetulnya, apa namanya, ya kita dalam rangka, ingin melatih, apa namanya, uncertainty condition buat kita sendiri ya sebenarnya, cuman ya kita akhirnya perlu tahu juga, 3 hal ini kenapa, karena buat aku penting kenapa, karena tadi, supaya efek dominonya ini, tidak kebawa ke kehidupan nyatanya gitu loh. Kebayang sih oke, maksudnya, yang aku mau bilang tuh kayak gitu loh. Karena mhm, kadang-kadang akhirnya jadi parno sendiri ketika habis nonton ya kan, oke, ya jadi takut takut kamar takut, mandi iya gitu kan. kan. Padahal kan sebenarnya gini, yang aku bilang gitu ya, menurut keyakinanku adalah ketika kita nonton ya, kita secara sadar adalah ingin tahu sejarahnya dari film horor itu misal, Gampangnya pengen ketakutan, iya kan? Pengen iya ditakut-takutin, takut-takutin kan kayak tapi gitu nggak ya. mau takut gitu. Nah, di situ. Makanya makanya Paradoknya di situ ya? betul, Paradoknya di situ? makanya untuk mengembalikan keadaan ini, aku kasih tahu tadi 3 hal ini gitu ya kan, makanya teman-teman sebetulnya jangan langsung apa ya, Ya, dominonya jangan ditahan ya, ada ya. kontrol diri gitu loh. Tapi aku udah mulai merasakan ya banyak film horor Mmm, itu yang nggak ngasih after effect. oke. Itu keren menurutku. Jadi kita bener-bener dibuat, bahkan takutnya bukan jump scare, Oke, I takutnya itu lebih see. ke arah kita dibawa ngerasain kalau jadi tokoh utamanya. Mhm Itu mhm aku mhm. sering banget kejadian nonton film yang kayak gitu-gitu di film-film Thailand. Mhm Kayak mhm. misalnya Forbia gitu, terus ada, aduh lupa yang dia series 13 tiga Oke. belas series isinya tuh tentang anak remaja gitu. Mhm Satu mhm. satu episode itu satu cerita Mhm gitu. mhm mhm. Itu tuh after effect-nya sampai sekarang kalau aku bayangin filmnya lagi biasa aja. Tapi Ah, pas nonton itu, aduh ya kalau aku di posisi itu nakutin loh. oke. Nah itu lebih bener-bener terasa sebagai threat simulator itu tadi gitu loh. Itu berhasil ya Iya pesannya di situ berhasil, ya? aduh kalau ini kayak gini ngeri ya emang ngambilnya Iya. kalau seperti itu gitu loh. Iya, apa namanya, karena tadi aku bilang, akhirnya ada aku nggak tahu maksudnya sepanjang ini enggak ya kita ngebahasnya karena akhirnya di komunikasi juga dibahas soal yang namanya komodifikasi budaya. Oke, Ada pergeseran makna gitu lah ya kan. oke. Eee, jadi gini, karya seni film tadi gitu ya, kita Mhm. ngomongin film horor, itu sebenarnya, banyak sudut pandang lah gitu ya kan untuk melihat satu kejadian ini gitu. Aku mau ngangkat salah satunya soal yang lagi rame kemarin tuh ini Pak, KKN Desa Penari. Kemarin tuh maksudnya beberapa tahun yang lalu ya, Iya iya. KKN Desa Penari Oh gitu itu kan. udah berapa tahun yang lalu ya? Astaga, iya iya. Wah lama banget itu kan ya, Iya iya dan iya itu iya. cukup Kadang-kadang tuh menggemparkan kan gitu kan. kadang-kadang tuh suka nggak sadar aja karena udah tahun berapa gitu loh. Iya, sudah Rasanya aku baru lama, kemarin ya nonton di baru kemarin bioskop gitu. kan gitu kan. Karena akhirnya banyak banyak versi lah Ya, yang diangkat kan gitu. Yang aku mau betul. cerita gini Pak, sebetulnya, budaya yang diangkat kan adalah, salah satu desa di Jawa Timur itu, yang sampai sekarang kayaknya masih kabur lah ya gitu ya, Ya itu, apa namanya, soal penarinya, desa penarinya itu. Dia sebenarnya menghasilkan, ya penari, tapi ternyata dari ritual penari sorry, dari kegiatan menari itu sebenarnya tarian itu adalah sebuah ritual, ya kepada leluhurnya, kan tadi di situ ya, utamanya, ya kan. mmm, Menjadi bergeser kenapa? Karena ketika, ritual itu terus berjalan gitu ya kan ya, apa namanya, kemudian datanglah, apa ya istilahnya, anak-anak dari kuliahan kan gitu kan ya, ya, namanya dari kota lah, anak-anak dari kota heeh, gitu ya kan, datang ke situ dan ya tadi membawa warna baru dan segala macam ya kan. Long story short adalah, eee, untuk bisa apa ya, berasimilasi ataupun beradaptasi dengan wilayah tersebut, lu masuklah gitu ya kan, dan ya pasti kalau di itu ada hal yang do and don'ts-nya kan gitu kan. Di cerita itu kan memang akhirnya, don'ts-nya dilanggar lah gitu ya kan ya, ya di cerita itu ya aku mau ya, bilang. Itu satu hal ya kan, komodifikasi budaya itu diceritakan dalam sebuah film gitu kan. Dan banyak lagi cerita-cerita lain yang akhirnya, eee, apa namanya, ini loh Pak, film horor itu akhirnya menceritakan
komodifikasi budayanya tadi ini gitu kan. Hmm, Karena apa? Karena akhirnya kita tahu nih, oh di Jawa Timur tuh, desa penari tuh begini ya gitu loh. oke, Terus nanti, ya, di mana, Kalimantan ya, oh kuyang tuh kayak gini loh gitu ya kan. oke, Oh nanti di mana, nah film ini menjadi satu, apa namanya, inilah ya, cara berceritanya. Nah kalau tadi Pak Magang sempet cerita soal, film horornya Thailand, mhm, komodifikasi, budaya yang kejadian adalah kita bisa mempelajari, ya, ternyata di Thailand kayak gini ternyata loh di gitu dalamnya ya kayak kan, gitu loh, ya. kayak gitu. Karena, itu deh, cerita tadi ini, simpelnya adalah kita sebetulnya nonton film horor jangan jadi takut gitu. Yang Ya. kamu bilang tuh kayak gitu ya Ya kan. itu bahkan yang tadi aku bilang oh aku ingat akhirnya namanya itu Hmm, adalah 13 Terror, yang aku bilang tadi judulnya 13 nah. episode itu, Mhm series mhm. itu aku jadi ngerti, oh kehidupan sekolah anak di sana kayak gitu loh, gitu. Oke oke oke. Oh pakaian sekolahnya gini, seragamnya, Nah oh kalau salam sama guru iya betul ada budaya ada di situ. ada proses pembelajar budayanya kan di situ Iya, ya kan. Nah, betul. jadi sekarang, itu tadi harapannya dengan kita bicarain soal film horor ini, selain kita memberi ketakutan, itu sebenarnya adalah soal kita, mempelajari budaya gitu ya. Kalau dari aku sih sudutnya kayak gitu ya kan. Iya lebih ke buat bonding sebenarnya, Iya, ya kan. bisa Tapi ya dikatakan memang seperti itu. aku jadi cukup, setuju di situ. Jadi mungkin memang itulah alasan kenapa masyarakat modern bahkan Mmm, sekarang itu kan tetap menciptakan cerita-cerita hantu gitu loh, ya nah, kan. Jadi bukan karena manusianya bodoh enggak, bukan karena itu gitu, tapi ya enggak. karena apa ya, ya memang manusia itu kan tidak rasional gitu loh. Kalau manusia rasional tuh punah gitu ya, manusia itu Iya banyak iya. tidak rasional. Tapi ya Iya iya iya. apa ya, karena memang ya otak nih tadi loh, karena otak kita tuh tadi membutuhkan itu kan, Mmm, suatu cerita, suatu visualisasi gitu kan yang suatu berupa trigger ya. ancaman gitu untuk kita tuh Mhm. bisa memahami, ya dunia ini yang sebenarnya memang penuh ketidakpastian gitu kan. Benar Ya itu ya, betul. jangan ketidakpastian rekening kita lah gitu kan. Nah itu Misalnya dia nanti kayak nanti dari balik got keluar apa binatang gitu misalnya, keluar ratu ular iya misalnya kayak gitu, iya. bisa aja Bisa gitu. jadi kan kayak gitu ya, Kak. Atau dari Bisa sini ya nih, possible walaupun tidak keluar, probable ya. keluar apa nih gitu ya kan, di Heeh. daun nih kok goyang-goyang sendiri gitu kan. Ya tadi ya Iya gini lah, iya. maksudnya kita bisa simpulkan ya Pak, bahwa kayak jadi Mhm. mungkin memang ya horor itu kalau aku dari pembahasan kita tadi dan dari pengalaman, aku nonton gitu kan, Mhm mhm. ya tidak pernah benar-benar tentang hantu berarti Itu sebenarnya gitu dia, kan. Dan betul. horor itu tidak pernah benar-benar tentang setan gitu loh, tapi ya Iya memang horor itu adalah sekedar cermin lah gampangnya, iya sekedar cermin iya. gitu kan, cermin yang memperlihatkan apa sih yang paling kita takutin, apa sih yang mungkin membuat Mmm, kita khawatir gitu kan. Karena betul. memang pada akhirnya itu adalah ya ini, setelah dari yang aku pelajarin adalah, yang membuat manusia takut itu kan bukan monster ataupun setan di luar sana gitu loh Iya sebenarnya itu kan, iya. tapi ya kemungkinan bahwa ada sesuatu yang dia nggak bisa kendalikan gitu loh. Kayak misalnya Uncertainty kalau tadi kita udah itu. ngerti, oh kalau kuntilanak tuh misalnya cara menghadapinya kita tinggal, apa misalnya, kayak gini gitu misalnya gitu kan, Iya iya iya. kan nggak akan takut, Iya nggak takut, iya iya kan? betul. Kayak Betul misalnya betul dulu betul. dulu ada kita di SD dulu kalau Ah ingat hah, nggak kayak ada isu jelangkung. oke. Terus harus apa gitu, akhirnya kan itu biasa aja Iya karena iya udah iya begitu iya gitu iya kan. iya Ya iya karena iya. itu tadi, karena kita tuh cuma, perlu berlatih menghadapi suatu ancaman itu karena Mhm. tadi, ya ada sesuatu yang ketidakpastian yang kita tidak bisa kendalikan gitu. Iya, Yang akhirnya itu uncertainty, ya, itu mungkin seringnya memang sedang menunggu kita di kegelapan misalnya gitu ya. Jadi ya gitu ya teman-teman, jadi lain kali ketika ya teman-teman semua gitu kan, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan lagi nonton film horor, ya coba aja tanyakan pada, diri sendiri itu kan satu hal Mhm kalau apakah saya sedang menonton cerita tentang hantu gitu ya, atau ya mhm. saya sedang melihat aja nih bagaimana otak manusia itu bereaksi gitu loh Iya. terhadap ya ancaman ataupun ya ketidakpastian yang ada gitu. Karena mungkin ya memang alasan kita itu suka film horor tuh bukan karena kita suka hantunya gitu loh, Mhm. ataupun kita harus suka rasa takut, nggak seperti itu. Tapi ya Suka karena rasa takut itu adalah satu hal apa ya, yang membuat kita tuh tetaplah menjadi manusia manusia gitu loh. gitu, benar Jadi benar. kira-kira ya itu aja lah ya di pembahasan kita kali ini. Pokoknya support terus, tumbuh terus bersama kami di Bapak-Bapak Live karena kita akan terus membahas hal-hal yang saya yakin menjadi overthinking-nya para bapak-bapak tapi jarang diceritakan. Karena Betul. bapak-bapak jarang bercerita. Jadi kalau bapak-bapak yang jarang bercerita, Nih, cerita-cerita aja di kolom komentar channel ini gitu ya. Jadi gitu aja lah ya, terus, ikutin kami di Bapak-Bapak Live di mana obrolan obrolan bapak-bapak Bapak bukan bukan basa-basi. basa-basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.